Halo teman-teman, jumpa lagi di Info Taman Inspirasi. Oke, untuk kali ini saya akan memperbanyak kembali bibit tanaman durian dengan menggunakan teknik sambung sisip stek berakar. Bagaimana prosesnya? Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri nanti prosesnya seperti apa. Sebelum saya melakukan proses sambung sisip stek berakar, di sini saya akan memperlihatkan 3 cara terlebih dahulu buat teman-teman pemula yang ingin memperbanyak bibit tanaman durian. Untuk cara yang pertama di sini teman-teman, apabila ingin memperbanyak bibit tanaman durian, teman-teman bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara tempel sisip seperti ini. Di sini mungkin buat teman-teman pemula yang masih penasaran di dalam memperbanyak bibit tanaman durian dengan teknik tempel sisip seperti ini. Apabila teman-teman ingin mempelajarinya, teman-teman bisa melihat video yang sudah saya upload sebelumnya teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri prosesnya seperti apa. Nanti setelah teman-teman sudah bisa mempelajari dan sudah berhasil di dalam mengokulasi dengan teknik tempel sisip, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Di sini tampak dari pertumbuhannya sangat bagus. Tempel sisip ini bisa disamakan dengan teknik tempel pada umumnya yang banyak dipergunakan oleh petani pecinta tanaman buah. Untuk teknik okulasi yaitu teknik tempel pada umumnya, yaitu di dalam pengambilan tunasnya hanya diambil tunas dan kulitnya saja teman-teman. Sedangkan teknik tempel sisip ini kita sangat mudah di dalam pengambilan tunas entresnya, yaitu entresnya kita sisip mengenai tulang, dan tulangnya itu tidak perlu kita buang teman-teman, langsung saja kita okulasi, kita tempelkan pada batang seedlingnya. Inilah teknik tempel sisip. Dan untuk cara yang kedua, di sini teman-teman bisa menggunakan dengan cara seperti ini. Untuk cara yang kedua di sini teman-teman bisa memperbanyak dengan menggunakan teknik sambung sisip seperti ini hasilnya teman-teman. Teknik sambung sisip di sini juga sama-sama mudah dengan tingkat keberhasilan yang tinggi apabila kita mengetahui teknik dasarnya teman-teman. Oke, tampak perbedaan dari teknik tempel sisip dengan teknik sambung sisip. Sambung sisip kita menggunakan tunas entres, yaitu lebih dari 3 tunas teman-teman yang kita pergunakan. Sedangkan teknik tempel sisip kita hanya menggunakan 1 tunas saja, sebagaimana tempel pada umumnya yang diambil tunas dan kulitnya saja teman-teman. Oke, untuk cara yang pertama yaitu teknik tempel sisip. Untuk cara yang kedua di sini teman-teman bisa menggunakan teknik sambung sisip. Oke, untuk cara yang ketiga di sini teman-teman bisa menggunakan dengan teknik tempel sisip 2 sisi. Untuk teknik tempel sisip 2 sisi di sini kita bisa menggunakan 2 entres dari jenis durian yang berbeda teman-teman. Seperti ini contohnya. Di sini yang saya pergunakan yaitu entres durian musangking dan juga entres dari jenis durian bawor. Dengan teknik tempel sisip 2 sisi seperti ini hasilnya teman-teman. Kita bisa mendapatkan bibit durian 2 jenis dalam 1 pohon. Oke, setelah okulasi yang kita lakukan berhasil, hasilnya akan sangat bagus teman-teman. Oke, seperti ini contohnya teman-teman. Apabila kita ingin mendapatkan percabangan dari teknik tempel sisip 2 sisi dengan percabangan yang sama tinggi, tentunya yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan okulasi, untuk kedua entresnya ini harus kita perhatikan teman-teman, yaitu kita harus menggunakan tunas yang sama-sama besar. Nanti setelah okulasi yang kita lakukan berhasil, pertumbuhannya akan sama rata seperti ini. Di sini tampak dari pertumbuhannya sama tinggi teman-teman. Dan apabila kita mengambil kedua dari tunasnya itu berbeda, ada yang besar dan kecil, untuk pertumbuhannya akan seperti ini teman-teman. Sesuai seperti tunas entres yang kita ambil dari awal. Ya, pertumbuhannya yang kecil akan sangat telat,
dan yang besar akan jauh lebih cepat teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja di sini saya akan membagikan cara memperbanyak bibit tanaman durian dengan teknik sambung sisip stek berakar. Oke, langkah pertama di sini kita lakukan proses pencabutan pada bibit tanaman durian seedlingnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah mencabut batang durian seedlingnya seperti ini teman-teman. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 batang bibit tanaman durian seedling yang akan saya jadikan sebagai batang utama di dalam melakukan sambung sisip stek berakar. Karena di sini saya ingin membuat bibit tanaman durian dengan pertumbuhan yang sangat rendah. Setelah bibitnya berhasil dan kita tanam di lahan nanti, kita bisa mendapatkan pohon durian rendah dengan pertumbuhan yang sangat rimbun teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya di dalam melakukan proses sambung sisip stek berakar, nanti batang tanaman durian ini akan saya lakukan proses pemangkasan akar teman-teman, dan juga pemotongan pada batang utamanya. Setelah kita lakukan proses pemangkasan akar dan juga pemotongan di sini teman-teman, kita bisa melakukan proses perendaman agar batangnya ini tetap segar dan tetap lembab sebelum kita lakukan proses penyambungannya nanti. Oke, langsung saja di sini kita lakukan proses pemangkasan akarnya terlebih dahulu dan juga pemotongan pada batang utamanya. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Setelah saya lakukan proses pemangkasan akar dan juga pemangkasan pada batang utamanya. Untuk bagian bekas pangkasan yang memar di sini sudah saya buang semua teman-teman. Agar setelah kita lakukan sambung sisip nanti tidak mengalami kegagalan. Dan untuk entresnya di sini saya sudah mengambil entres dari jenis durian musangking yang akan saya pergunakan untuk teknik sambung sisip berdaun utuh. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita lakukan proses penyambungan. Untuk penyambungan di sini teman-teman bisa menyambung di bagian atasnya. Saya di sini akan menyambung di bagian tengah sini teman-teman, agar bisa mendapatkan batang yang sangat rendah dari akar ini teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita lakukan proses pembukaan kulit batang seedlingnya teman-teman. Oke, dan untuk entresnya di sini saya akan menggunakan 3 helai daun teman-teman. Daunnya ini akan saya biarkan utuh. Oke, langsung saja di sini kita lakukan proses penyayatan. Oke, setelah kita sayat seperti ini, langsung saja entresnya kita masukkan. Oke, seperti ini teman-teman.
Di sini langsung saja kita ikat. Oke, di bagian bekas luka yang ada di bagian atasnya sini harus kita balut teman-teman, agar setelah kita sungkup nanti getahnya yang akan keluar nanti tidak mengenai bekas luka yang kita sambung sisip di bagian bawahnya sini. Jadi di sini kita kencangkan di dalam pengikatannya teman-teman, agar bagian getah yang keluar nanti tidak bisa menembus ke bagian bawah. Oke, seperti ini contohnya teman-teman. Di bagian atasnya sini kita biarkan terbuka, tidak masalah teman-teman. Oke, setelah selesai kita lakukan proses penyambungan seperti ini teman-teman. Bibinya bisa kita lakukan pemindahan ke dalam media polybag. Di sini bibinya sebelum kita pindahkan ke dalam media polybag harus kita letakkan di media air terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini untuk bibinya langsung saja kita pindahkan ke dalam media polybag teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Setelah bibit hasil sambung sisipnya berhasil kita pindahkan ke dalam media polybag. Di sini kita tinggal melakukan proses penyiraman. Sebelum bibitnya ini kita lakukan proses penyungkupan nanti teman-teman. Oke, di sini bibitnya kita siram terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk penyiraman di sini kita siram di bagian bawahnya sini. Dan jangan kita kenakan tunas entres yang kita sambung sisip ini teman-teman. Oke teman-teman, setelah berhasil medianya kita siram dengan penyiraman yang cukup untuk proses penyungkupan selanjutnya hingga tunas-tunas mudanya bermunculan nanti teman-teman. Kita hanya perlu menyiram 1 kali saja. Kita pastikan
Untuk penyiramannya ini cukup untuk waktu 25 hari ke atas teman-teman. Oke, untuk bibitnya setelah berhasil kita siram seperti ini, bibitnya harus kita masukkan ke dalam greenhouse teman-teman. Oke teman-teman, untuk teman-teman semua yang ingin melihat proses pertumbuhan dan keberhasilannya nanti di umur 25 sampai 1 bulan, saya akan mengupdate video terbaru setelah tunasnya sudah mulai tampak tumbuh nanti. Oke, mungkin buat teman-teman semua yang belum bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dimana agar saya lebih semangat lagi menampilkan cara-cara terbaru di dalam perbanyakan bibit tanaman durian. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua pecinta tanaman buah. Oke, sekian dan terima kasih.